datang eh, Pak Dirman Siap. di markas besar pembela tanah air. Nah, ini dari Sumatera Selatan datang ke markas besar ya. Siap. Nah, kita sudah tahu semua. Sebelumnya tolong perkenalkan apa dulu, biar semua rakyat Indonesia tahu dan seluruh warga Sumatera Selatan tahu siapa yang hadir ke tempat saya, nama lengkapnya, tinggal di mana. Terima kasih Pak Ketum. Nama saya Lirman Budianto dari Sumatera Selatan, tinggalnya di Bukit Bangkal. Kebetulan saya dipercaya oleh Pak Ketum untuk memegang petang di Sumatera Selatan. Oke, jadi ini peta ini di Sumatera Selatan kan sudah besar. Cuman selama ini kan saya lihat vakum ya, karena memang saya juga kemarin kita sibuk dalam pilpres, makanya semua fokus ke sana. Nah, sekarang kan sudah pilpres sudah lewat dan Pak Prabowo sebagai presiden kita, dan beliau ada program unggulan yang harus segera dilaksanakan, yaitu makam bergizi gratis. Maka itu saya instruksikan kepada seluruh anggota PETA di Indonesia, ya khususnya yang ada di Sumatera Selatan, Pak Dirman, ya saya minta agar siapa yang memiliki kemampuan untuk ikut berkontribusi langsung, ya membantu pemerintahan Presiden Prabowo untuk menggerakkan program MBG ini yang melalui dari BGN. Kalau bisa ya, dan saya monitor kalian bisa ikut masuk karena ada persyaratan khusus. Cuman di sini kita PETA kan sudah terdoktrin dari lama anti korupsi, anti penyalahgunaan dana. Maka itu di saat kalian di sana sudah bisa membuat dapur, yakinkan jangan ada uang 1 rupiah pun uang negara yang dikorupsi. Dan tentunya ini akan saya gerakkan juga, tolong juga gerakkan PETA di sana untuk ikut memantau semua dapur yang ada di Sumatera Selatan. Kalau ada penyimpangan segera laporkan ke saya. Nah, kemudian saya sudah monitor bahwa kedatangan ke Jakarta juga sekaligus untuk mengurus pembuatan dapur makam bergizi gratis. Nah, sudah sampai di mana itu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Panglima Peta Indonesia. Ya Bang, jadi kita perkenalkan diri juga biar orang Sumatera Selatan tidak kaget-kaget walaupun sudah dikenal. Oh enggak juga, belum. Perkenalkan, saya Potri Juliana. Saya yang selalu menggerakkan dan sangat menyambut tentang makan bergizi gratis ini, program Pak Prabowo. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan yang sangat baik, dibantu oleh Pak Ketua Petang kita dan Pak Ketum Peta Komandan ya, Panglima. Jadi ada yang Panglima PETA, ada yang ketua, sekarang Presiden PETA. Jadi Presiden PETA itu yang ngasih nama abang saya, senior saya Pak Risma Sugianto. Sekarang beliau jadi kepala Badan Pengendalian Pembangunan Ekspedisi Khusus, diangkat khusus oleh Pak Prabowo karena itu adalah orangnya, salah satu orang paling dipercaya Pak Prabowo untuk mengawasi seluruh proyek APBN APBD di seluruh Indonesia dan kementerian. Itu tugasnya. Jadi Presiden PETA. Masya Allah, luar biasa, beruntung sekali kita bisa ketemu langsung dengan Pak Presiden PETA yang malam ini kita diundang sini untuk podcast. Buat saya itu suatu berkah yang luar biasa. Jadi saya bisa ikut juga ya Bang, yang ngebantu menjadi bagian dari PETA untuk Sumatera Selatan. Ya artinya gini, ya. PETA kan sudah lama berkembang. Nah, ini saatnya kita masuk ke dalam untuk mendukung program Pak Prabowo. Betul. Bukan hanya melihat, bukan hanya sebagai penonton, tapi juga pemain di dalamnya untuk ikut secara
materi, tenaga, waktu, pikiran ikut menggerakkan BMG ini. Makanya kan saya langsung juga tanyakan tadi sudah sampai di mana pengurusannya. Nah, lanjut coba. Ya, alhamdulillah malam ini kita sudah selesai Bang. Jadi kita mendapat kesempatan untuk mendirikan dapur mandiri. Dapur mandiri ya. Betul. Dapur mandiri membantu pemerintah untuk segera melaksanakan program makan bergizi gratis. Hari ini 2 hari kita memverifikasi data dan alhamdulillah hari ini selesai. Jadi sudah selesai. Sudah. Langsung dari BGN. Dari BGN sudah Betul. dikalifikasi dan sudah selesai. Sudah. Berarti setelah ini pulang sisa menjalankan sambil menunggu dari BGN ya. Betul. Untuk menjalankan. Syarat-syaratnya semua sudah terpenuhi. Sudah Bang. Katanya mobilnya 3 dalam satu dapur, udah memenuhi kalau daerah situ. Kalau saya baru 2 Bang, tinggal Baru 1 lagi ya. Tapi satu lagi ya, itu Ya. yang antar ke anak-anak sekolah ya. Betul. Nah, itulah yang namanya peta ikut langsung. Nah, Alhamdulillah. sekarang Pak Liwan ini kan saya jadikan saat ini karena peta di sana agak-agak masih tidur, makanya saya minta kepada Pak Linhar, Pak Lirman. Pak Lirman. Pak Lirman untuk memimpin peta Sumatera Selatan. Berarti sebagai ketua DPD peta Sumatera Selatan. Siap. Nah, itu adalah nama, tetapi di balik itu biasanya dipanggil Panglima Divisi Peta Sumatera Selatan. Siap. Ya. Nah, tolong Pak Dirman ya, cek di seluruh Sumatera Selatan mana saja titik-titik yang belum ada dapurnya makan bersih gratis, tolong dicek, diplot. Nah, setelah selesai langsung kita urus lagi seperti yang ada di kota ya. Betul. Yang ada di kota Palembang ini yang pulang langsung digerakkan kan. Siap. Nah, ini jadikan contoh. Siap. Ya kan, jadi peta berkontribusi langsung dalam pelaksanaan itu. Cuma pesan saya ya, dan doktrin kita di peta jangan sampai ada kebocoran dana walaupun Rp1, harus tepat sasaran semua. Kalau ada sisa dana kembalikan ke negara. Insya Allah. Ya. Dan kalau sudah ada lagi dapur-dapur yang lain yang bukan orang peta, ya gak apa-apa, itu dipantau-pantau, dicek-cek, jangan sampai ada penyimpangan. Kita akan laporkan semua itu. Siap. Ada berapa kabupaten kota di sana yang Total di Sumatera Selatan ada 17. Kita sudah turun ke 3 kabupaten kota. Ya, Ada di Ogan Ilir, ya Ogan Ilir, Musi Banyuasin, dan Oke. Kota Madia Palembang. Oke juga. Oke sudah mulai bergerak juga. Oke. Lubuk Linggau, Musi Rawas. Berarti 5, lebih Bang. dari 3. jadi Iya, target 5 sudah. Padahal jadi sudah target 5. kita ke depan yang penting misalnya masuk kabupaten itu ada langsung ada dapur, cek dulu sudah ada dapur belum di situ Betul. Siap. yang dibuat oleh orang di luar peta kan gitu. Kalau belum ada nanti dibentuk sesuai dengan persyaratan dari BGN kan. Siap. Siap. Mudah-mudahan provinsi lain juga ini saya gerakkan karena ini untuk mempercepat. Bagaimana masyarakat di sana Ibu terkait menyambut daripada program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo ini? Masyarakat di sana bagaimana reaksinya? Wow. Kalau masyarakat di sana aku rasa bukan hanya Sumsel aja ya Bang ya, tapi seluruh Indonesia itu sangat senang dengan program ini Bang. Terutama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu nggak susah-susah kali dia menyiapkan makanan anak-anak untuk sarapan gitu kan. Jadi mereka nggak khawatir lagi Bang. Jadi mereka yakin dengan program makan bergizi gratis ini anak-anak mereka sudah dapat makan yang layak dan sehat. Sehingga ibu-ibu itu bisa mengurangi kos juga ya buat anak-anak jajan. Terus juga merasa aman. Jadi anak-anaknya terhindar dari jajan-jajan yang tidak sehat seperti itu Bang. Yang pertama itu. Yang kedua, ibu-ibu juga berharap bisa dilibatkan dalam program itu manakala ada dapur yang dekat dengan tempat tentu itu tinggal bekerja ya. dia. Iya. Tapi kan harus ada persyaratan kan. Oh iya betul. ada 3 syaratan. pegawai disiapkan oleh BGN. Betul. 3 apa 5? 3 kan? 5 sebetulnya maksimalnya 5. Tapi ini kan 3 kan? 3. Yang disiapkan oleh BGN. Yang memang Pak Prabowo sudah mensekolahkan dia kan, mendidik kan. SPPD. Nah, kemudian pembantunya 47 orang ya. Betul. Tapi kan ada persyaratannya juga dong. Betul. Yakinkan. Jadi membuka lapangan kerja di situ. Betul. Nah, gitu ya. Betul. Nah, cari anggota-anggota PT yang bisa, tapi harus profesional. Kalau nggak bisa Siap. karena mentang-mentang anggota PT terus dipaksakan masuk,
Jangan. Siap Bang. Banyak anggota PETA di Palembang itu. Insya Allah dapur saya itu akan menjadi promotor pertama dari juknisnya BGN untuk menerapkan Rp1 pun tidak akan ada dana bocor gitu. Jadi Jangan. saya akan memberi contoh bahwa menu-menu yang layak itu sesuai dengan gizinya anak-anak gitu. Ya Dan karena begini tepat juga. sasaran Bang. Karena gini Bu, Pak Prabowo kalau tahu, oh itu si Soleh itu ketua PETA, anggotanya korupsi. Oh, saya malu. Siap, Pak Presiden. Malu setengah mati karena saya ini adalah salah seorang di antara beberapa orang sebagai anak-anak ideologis Pak Prabowo yang makan di tempat Pak Prabowo. Jadi saya ini makan di tempat Pak Prabowo itu dari 2017 sampai sekarang. Tiba-tiba Pak Prabowo tahu ini kok anggota kita ada korupsi di bawah. Oh, mungkin saya kamu Soleh nggak bisa ngatur anggota. Padahal doktrin saya, maka kita dukung pemerintah kita, dukung Pak Prabowo untuk melawan koruptor di negeri ini. Masa ada anggota kita korupsi? Tapi saya yakin semua anggota kita tidak akan ada mau korupsi. Benar kan? Betul Bang. Jadi kita akan mengedukasi sesuai dengan perintahnya BGN bahwa sesuai standar BGN Bang. Jadi kita akan menyajikan menu yang sesuai kadarnya, sesuai dengan harga itu Bang. Jadi tidak akan ada korupsi di situ. Nanti kalau korupsi nanti bukan bergizi gratis Bang nanti. Itulah. Anaknya. Saya malu tak bukan PETA seluruh Sumatera Selatan kalau kayak gitu. Ganti yang baru. Ya Pak Lirman tanggung jawab ya. Siap. Pak Lirman Siap. ya, jangan saya malu, jangan jangan permalukan saya di hadapan Pak Prabowo, Bapak saya selama ini, Bapak kita semua. Siap. Jangan sampai ada anggota PETA korupsi di sana. Siap. Karena target saya nggak usah banyak-banyak anggota PETA di negeri ini. Cukup 50% dari jumlah penduduk Indonesia yang masuk PETA. Saya sudah syukur. Amin. Alhamdulillah. Ya kan? Betul. Kita bukan ormas kayak ormas kesana kemari, bukan. Kita ini membangun negara dengan jalan ekonomi dan hukum. Nah, gitu. Kita juga punya program Pak Presiden. PETA Sumsel nanti akan mendata berapa titik teman-teman kita yang masuk di dalam program ini. Oke. Kemudian kita juga nanti seluruh tim yang masuk itu tiap titiknya diwajibkan kita pakai pinjer. Pinjer ya? Ya, Oh, jadi oke, bukan mantap. hanya absen tidak. Kita pakai pinjer. Kemudian juga kita akan berusaha memaksimalkan seluruh tim itu ada CCTV dan bisa dipantau oleh titik pusat. Jadi pusat Sumatera Selatan DPD akan memantau teman-teman di kabupaten Ya, kota. Oke, mantap. Kemudian langkah ketiga, setiap 1 bulan minimal 2 kali seluruh pimpinan titik di poskonya harus berkumpul di markas pusat di Palembang Untuk evaluasi. untuk evaluasi. Mantap. Itu. Mantap. Dan juga kita akan cross check. Mereka setiap hari harus memberi laporan ke pusat. Ya. Dan setelah itu kita pun tetap akan melaporkan ke Pak Ketua. Ya. Jadi Pak Ketua juga tolong kami juga dipantau. Ya. Jadi Saya juga setiap nanti. saat kita dipantau, kita juga kepengen peta di startup awal ini di Sumsel untuk tetap bisa mengawal secara maksimal programnya Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena ini program pertama yang ada di NKRI. Ya. Saya berharap dengan program ini akan terciptalah anak-anak yang mempunyai kualitas lebih baik ke depan. Ya. Amin. Oke, jadi nanti kalau kalian sudah bergabung ke BGN kan bukan lagi PETA, tapi di bawah BGN. Betul. Siap. Tetapi saya sebagai pimpinan PETA di Indonesia yang kebetulan ada anggotanya masuk ikut membantu pemerintah, otomatis saya juga akan membantu BGN untuk mengawasi khususnya anggota PETA yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau kalian sudah gabung ke BGN, kalian berarti membawa nama BGN, membawa nama negara, membawa nama pemerintah. Di sisi lain, karena kalian adalah bagian dari komunitas PETA juga membawa nama baik PETA, pembela tanah air. Mudah-mudahan komunitas kita dicintai oleh rakyat karena mampu mengembang amanah negara. Amin Bang. Itu saja saya kira. Ada yang mau disampaikan lagi sama Ibu?
Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Saya berharap program ini terus berlanjut. Kalau bisa jangan sampai hanya 5 tahun, tapi kalau bisa sampai 10 atau 15 tahun Bang. Karena untuk membangun generasi yang baik itu dari gizi yang baik dulu. Gizi yang baik sehingga tumbuh generasi yang baik. Dan anak-anak yang menyerap pendidikan juga baik gitu Bang. Terus perekonomian juga, dengan program ini perekonomian kita akan bangkit Bang. Baik dari swasembada pangan, perdagangan, terus mengentaskan pengangguran di daerah tersebut Abang. Oke, berarti kan gini, Pak Prabowo taruhlah, Pak Insya Allah Pak Prabowo panjang umur, misalnya Amin. 2 periode ya, 2 Betul, periode insya 10 Allah. tahun. Nah, nanti setelah Pak Prabowo, ya kita pilih presiden yang mau melanjutkan yang demokrasi. Itu Bang, setuju Kalau itu, tidak Bang. ada calon presiden yang mau melanjutkan ini Kita program Pak dukung. Prabowo, Kita saya dukung. maju menjadi presiden Republik Indonesia. Amin, saya dukung juga itu Bang. Kalau semua calon-calon presiden ini tidak mau melanjutkan program-program Pak Prabowo di masa datang, saya siap maju menjadi calon presiden. Kalian mendukung nggak kira-kira? Mendukung lah Bang. Anak ini Harus itu, Prabowo Bang. bos. Iya. Doktrin Pak Prabowo masih di otak saya itu. Karena doktrin Pak Prabowo dari doktrinnya Bung Karno dan Panglima Jenderal Sudirman. Betul. Ya kan? Betul. Orang bagus ini. Oke, itu saja titip Siap. salam buat anggota PETA di Sumatera Selatan. Insya Allah kalau Terima kasih, dapurnya sudah mulai berjalan, nanti saya ada waktu Kita saya undang kunjungan, Bang. Siap. Ya betul. Tapi Harus segera itu. juga dibentuk di titik-titik yang belum ada titik. Siap. Bang. Ya, Siap. cek. Kan di sana kan sudah ada dapur. Betul. Yang tapi cari lagi titik yang kira-kira belum ada dapurnya, tapi di situ potensi, ciptakan di situ. Insya Allah Bang, jadi ke depan kita akan mengedukasi semua titik-titik di Sumatera Selatan untuk menjalankan program makan bergizi gratis dari BGN sesuai dengan jukdisnya BGN. Dan ajak juga masyarakat di sana. Betul. Untuk membuat apa namanya kayak usaha telur ya. Ya. Jadi sehingga dari dapur itulah beli telur ke masyarakat, beli beras. Ya jangan sampai ada yang monopoli perdagangan. Siap Bang. Yang hindari ya. Ya. Jangan sampai karena dia punya duit dia mau ambil semua. Kita jangan kerjasama dengan orang seperti itu. Siap Bang. Karena tujuan daripada program ini salah satunya selain memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah, ini juga untuk menaikkan taraf ekonomi rakyat Indonesia di desa-desa. Betul. Demikian. Siap. Oke, terima kasih sahabat Pura Indonesia dimanapun berada. Ini ada ya Ketua DPD PETA Provinsi Sumatera Selatan sudah mengharap saya karena kebetulan juga baru selesai membuat izinnya dan sudah langsung di ACC diverifikasi terkait pembuatan dapur mandiri untuk mendukung MBG. Nah setelah pulang ini saya sudah perintahkan untuk mengecek titik yang belum ada. Titik-titiknya segera dilihat dan dibantu menguruskan sampai masuk ke BGN untuk diverifikasi. Siap. Oke, Siap siap. mengawal Bang. Terima kasih ya. Untuk PETA di Sumatera Selatan, kalian yang bisa bekerja silakan masuk bekerja karena kalian juga adalah bagian rakyat Indonesia. Dan saya paham hampir 90% anggota PETA itu rata-rata pengangguran. Oke. Ini terbuka lapangan kerja. Ya. Sip. Berapa? Semangat. Terlalu jujur Bapak Ibu. Ngeri kali bahasanya mau jadi presiden, lupa lah nanti Loh. sama Noni. Malah teman mantap kamu kepala BGN-nya Noni. Ngeri.